Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Juni Eko Kunchoro, channel yang membahas tentang video pembelajaran SMK. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan pada program keahlian teknik kendaraan ringan untuk SMK kelas 11 semester 1. Kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Kita akan fokus pada melakukan perawatan sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan untuk jilid yang kedua ini. Pada jilid yang kedua ini kita akan fokus pada pembicaraan tentang baterai. Materi ini disampaikan oleh Juni Eko Kunchoro, SPD. Tapi sebelum kita masuk ke materi, bagi yang belum subscribe di channel kami persilahkan untuk subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan informasi video pembelajaran yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini nanti, diharapkan siswa nanti dapat yang pertama, mengetahui pengertian dari baterai. Kemudian yang kedua, mengetahui konstruksi baterai. Yang ketiga, mengetahui reaksi kimia pada baterai. Yang keempat, mengetahui pemeriksaan baterai. Yang kelima yaitu mengetahui kode pengenalan baterai. Dan yang nomor 6 yaitu mengetahui cara pengisian pada baterai. Apa itu baterai? Nah, baterai ini adalah alat untuk menghimpun, membangkitkan tenaga listrik. Selain itu, baterai ini juga dapat diartikan sebagai alat elektrokimia yang dibuat untuk mensuplai listrik yang mengarah pada sistem starter mesin, sistem pengisian, sistem penerangan, dan sistem komponen kelistrikan lainnya. Ya. Konstruksi dari sebuah baterai. Yang pertama adalah elemen baterai. Perhatikan gambar yang ada di samping ya. Elemen baterai terdiri dari plat positif yang terbuat dari timbal dioksida atau dengan rumus kimianya adalah PbO2, dan plat negatif yang terbuat dari timbal atau Pb. Plat positif dan plat negatif ini dihubungkan oleh plate strap yang dipasang secara selang-seling yang dibatasi oleh namanya separator dan fiberglass. Perhatikan konstruksi di sini. Di sini ada separatornya, di sini adalah plate-nya ya, elemennya tadi ya. Kemudian untuk yang kedua adalah elemen elektrolitnya. Ya, elektrolitnya. Dalam kotak baterai, plat positif dan negatif terendam oleh cairan elektrolit baterai. Elektrolit baterai merupakan campuran antara asam sulfat atau SO4 dan air atau H2O. Elektrolit baterai dalam kondisi terisi penuh memiliki berat jenis sebesar 1260 sampai dengan 1280 pada temperatur 20 derajat Celcius. Elektrolit baterai dengan berat sebesar 1260 memiliki kandungan 65% air suling dan 35% asam sulfat. Sedangkan berat sebesar 1280 maksud saya ya, ini memiliki kandungan 63% air suling dan 37% asam sulfat. Kemudian setiap baterai ini memiliki beberapa sel yang saling berhubungan secara seri. Tiap-tiap sel dalam baterai dapat menghasilkan tegangan sebesar yaitu 2,1 volt. Hal ini menunjukkan jika baterai memiliki 6 sel, maka baterai tersebut memiliki tegangan sebesar 2,1 volt dikalikan dengan 6, maka ketemu yaitu 12,6 volt. Nah, kemudian yang berikutnya ini merupakan adalah kotak baterai.
Kotak baterai ini berfungsi untuk menampung cairan elektrolit. Pada kotak baterai terdapat tanda upper level dan lower level untuk menunjukkan jumlah elektrolit baterai. Kekurangan elektrolit ini dapat menyebabkan terjadinya kristalisasi pada sel-sel baterai yang disebabkan oleh panas. Jika bahan aktif baterai ini terlepas, hal ini dapat menyebabkan efektivitas baterai menurun. Selain itu, apabila bahan aktif baterai terjatuh di dasar kotak atau terselip di antara sel, maka dapat terjadi pengosongan pada kotak baterai. Nah, berikut ini adalah gambarnya ya, gambar dari kotak baterai tersebut ya. Ini merupakan kotaknya. Kemudian yang berikutnya yaitu sumbat ventilasi. Nah, perhatikan ilustrasi gambarnya. Sumbat ventilasi ini adalah tutup lubang pengisian elektrolit. Sumbat ventilasi ini berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk pada saat pengisian dan uap asam ya, uap asam baterai. Hal tersebut dilakukan dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi agar uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan kemudian menetes lagi. Nah, berarti di sini gas asamnya masuk ke sini, kemudian akan dijatuhkan kembali. Ya, ini untuk sumbat ventilasi. Kemudian yang berikutnya yaitu reaksi kimia pada baterai. Yang pertama adalah discharge atau pengosongan. Discharge ini merupakan reaksi kimia pada baterai saat digunakan atau dihubungkan dengan beban seperti lampu. Reaksi kimianya seperti apa? Reaksi kimianya seperti ini. PbO2 ditambah dengan 2H2SO4 ditambah dengan Pb, maka akan terjadi namanya PbSO4 plus 2H2O plus PbSO4. Ini untuk reaksi kimianya. Ini untuk ilustrasi selama pengosongan ya, selama pengosongan. Jadi dari plat positif nanti akan mengalir arus yang digunakan untuk starter, ignition, light, dan sebagainya. Kemudian elektron akan menuju ke plat negatif. Kemudian saat terjadi pengosongan ini, kandungan keasaman elektrolit ini semakin rendah. PbO2 dan Pb bereaksi dengan SO4 sehingga membentuk PbSO4 yang dapat mengubah H2SO4 menjadi air. Kemudian yang kedua yaitu pengisian atau charging. Pengisian atau charging ini adalah reaksi kimia pada baterai ketika dihubungkan dengan charger baterai. Reaksi kimianya sebagai berikut. PbSO4 plus 2H2O kemudian ditambah dengan PbSO4 menjadi PbO2 plus 2H2SO4 plus Pb. Ini kurang tanda panah aja ini ya. Nah, selama pengisian baterai charger ini memiliki tegangan yang sangat tinggi. Tegangannya lebih tinggi ya dari tegangan baterai. Sehingga aliran arus dari terminal positif baterai, maksudnya adalah baterai charge ke terminal positif baterai, berkebalikannya dengan arus saat terjadi pengosongan. Ya, ini tadi ilustrasinya. Ini untuk alat casnya, dari positif kita hubungkan dengan plat positif, negatif kita hubungkan dengan plat negatif. Saat pengisian SO4 ini terlepas dari kedua plat positif dan plat negatif, akan menimbulkan reaksi hidrogen sehingga terbentuklah kembali H2SO4
Selain itu, oksigen atau O2 kemudian akan bereaksi dengan plat positif membentuk PbO2. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kapasitas dari baterai. Kapasitas baterai ini adalah besarnya arus yang dapat diberikan oleh baterai pada waktu dan temperatur tertentu. Terdapat dua istilah yang kita pergunakan dalam menyatakan kapasitas baterai itu ya. Yang pertama adalah slow discharge capacity. Apa itu slow discharge capacity? Ini adalah kapasitas baterai saat digunakan untuk konsumsi beban rendah. Ini terjadi saat tenaga listrik yang diambil dari baterai dalam kondisi terisi penuh yang dihubungkan dengan beban, kemudian dikosongkan dengan perlahan sampai mencapai tegangan discharge akhir yaitu sebesar 10,5 volt untuk baterai 12 volt ya. Kesimpulannya, semakin lama baterai ini di discharge, semakin besar kapasitasnya. Slow discharge capacity ini diukur dalam ampere hour atau Ah. Berikut ini adalah rumus yang kita gunakan. Jadi Ah itu adalah A kali I maksudnya ya. Ini adalah arus, H itu waktunya ya. Oke, contohnya adalah baterai yang terisi penuh dikosongkan di discharge secara terus-menerus dengan arus 5,66 ampere mencapai tegangan akhir yaitu 10,5 volt setelah 5 jam. Hal tersebut menghasilkan baterai ini memiliki kapasitas sebesar 28 Ah. Dan didapat dari mana? 5,6 ampere dikalikan dengan 5 jam. Kemudian yang kedua yaitu high discharge capacity. High discharge capacity muncul saat terjadi beban tinggi saat engine start. High discharge capacity ini dapat diukur dengan memperhatikan jangka waktu baterai. Baterai dapat memberikan arus untuk start engine dengan waktu yang lama. Selain itu, pada temperatur yang rendah atau kondisi dingin akan menunjukkan semakin besar kapasitasnya. Kemudian pemeriksaan pada baterai. Yang pertama yaitu memeriksa keretakan pada kotak baterai. Caranya bagaimana? Kita matikan kunci kontak dan semua sistem kelistrikan. Yang kedua adalah melepaskan baterai dari kendaraan dengan melepas kabel negatif terlebih dahulu. Kemudian periksa keadaan kotak baterai. Jika terjadi kebocoran atau retak baterai seperti pada gambar, harus kita ganti. Jika elektrolit baterainya terkena logam dapat menyebabkan kekaratan ya. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa terminal baterai. Yang pertama langkahnya adalah kita periksa keadaan terminal baterai. Perhatiin pada gambar ya. Bersihkan kerak dengan air panas, kemudian kita sikat. Ini contohnya kerak-kerak yang terjadi pada baterai ya. Kalau perlu kita berikan grease, kemudian periksa kekencangan terminal baterai. Jika terlalu longgar ini dapat disebabkan karena keausan terminal yang tidak merata sehingga perlu dilakukan pengamplasan. Kemudian yang berikutnya yaitu memeriksa tegangan baterai dengan menggunakan alat ukur. Kita bisa menggunakan multitester juga. Kita arahkan selektornya pada posisi 50 DC volt. Kemudian kita hubungkan probe multitester positif ke terminal positif. Probe multitester negatif kita hubungkan dengan negatif baterai atau merah dengan merah, hitam dengan negatif ya. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa keadaan jumlah elektrolit. Periksa keadaan jumlah jumlah elektrolit baterai. Tidak boleh melebihi batas tinggi atau upper level dan tidak boleh berada di bawah atau lower level ya. Jika berkurang kita tambahi, jika berlebih kita kurangi. Kita tambah dengan apa? Kita tambah dengan air suling jika kurang cukup. Di sini ada catatannya.
untuk menggunakan air biasa karena dapat mengurangi kemampuan dan pertahanan jangka waktu baterai. Yang kedua, elektrolit yang terlalu banyak akan meluap saat pengisian. Hal tersebut menyebabkan kekaratan pada terminal dan logam lainnya. Jadi ini kalau terlalu penuh, cairannya bisa keluar, dapat menyebabkan karat pada logam yang terkena dampak dari cairan elektrolit ini. Jika terkena cairan elektrolit, kita harus segera cuci dengan air yang bersih, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu memeriksa berat jenis elektrolit. Bagaimana cara memeriksanya? Cara memeriksanya kita lepas dulu sumbatnya, kemudian kita periksa berat jenisnya setiap selnya dengan menggunakan namanya hygrometer. Berat jenisnya nanti antara 1250 sampai 1280 pada suhu 20 derajat Celcius. Perbedaan tiap selnya yang diperkenankan yaitu 0,025 ya. Kemudian di sini ada catatannya, jika lubang ventilasi udara tersumbat saat pengisian baterai akan menimbulkan tekanan di dalam kotak baterai dan merusak kotak baterai ya. Kemudian kita akan kenalan dengan kode pengenal baterai. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Lokasinya ada di mana? Nih, lokasi kode baterai di sini. Lokasi pengenalan kode aki ini terletak pada bagian atas kotak baterai. Kemudian informasi kode pengenalan baterai. Contohnya seperti ini, ada keterangan 55D23L. 55 ini menunjukkan kemampuan, D ini menunjukkan lebar dan tinggi baterai, 23 itu menunjukkan panjang baterai, L itu menunjukkan posisi terminal positif. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini untuk kode baterai yang JIS ya. Ada NS40ZLS. NS itu apa? NS itu merupakan N itu normal, NS itu lebih kecil dari normal. 40 itu adalah kapasitas aki, Z itu adalah dimensi sama, kapasitasnya lebih besar. Kemudian L itu adalah left, posisi terminal positif sebelah kiri ya. Ini contohnya ya. Kemudian ada lagi yaitu kita bahas satu-satu ya. Untuk kemampuan baterai, angka 5 ini akan menunjukkan angka 5 ini menunjukkan kemampuan baterai yang menunjukkan kapasitas baterai ini secara tidak langsung. Berikut adalah hubungannya ya. Ini contohnya ya, contoh kode pengenalan untuk yang 28B17RL. Nah, ini kapasitas akinya pada 5 jam adalah 24, kode pengenalan akinya adalah 50D20RL, kapasitas aki pada 5 jam adalah 40 dan seterusnya ya. Ini untuk tabel informasi kode pengenalan aki. Kemudian lebar dan tinggi baterai. Nah, kode A, B, C, D dan sebagainya itu menunjukkan kode namanya lebar dari baterai ya. Lebar dan tinggi baterai. Contoh adalah kode D. D itu menunjukkan bahwasanya lebarnya adalah 173 mm. Kemudian tingginya adalah 240 ya. Jadi kalau beli aki kita cek dulu. Angka D ini merupakan lebar dan tinggi baterai yang ditunjukkan dengan kode A sampai dengan H seperti tabel di sini. Kemudian posisi terminal. Nah, ini contohnya ya. Kalau R berarti terminal positifnya berada di bagian kanan. Kalau L berarti terminal negatifnya yang berada di sebelah kanan, sedangkan yang di kiri merupakan terminal positif, alias terminal positifnya L-nya berada di sebelah kiri ya. Ini contoh aja ya. Huruf L ini menunjukkan terminal posisi positifnya berada di sisi left kiri, atau R berada di sisi kanan right. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini contoh tadi, ini aki mobil, ada keterangan N atau NS, ini adalah ukurannya berapa, ini dimensi, kemudian ini posisi terminalnya bagaimana. Oke, untuk pengisian baterai. Pengisian baterai yang pertama yaitu pengisian cepat.
Pengisian cepat adalah pengisian dengan waktu yang singkat dan ampere yang besar. Ampere pengisian tidak boleh melebihi setengah kapasitas baterai. Contoh ampere pengisian baterai dengan kapasitas 60 Ah adalah 30 ampere atau kurang. Waktu pengisian cepat biasanya antara setengah sampai 1 jam. Ini untuk menjaga kuantitas dan kualitas dari baterai. Sebaliknya, hindari pengisian cepat secara terus-menerus atau secara berkala. Ampere pengisian ini dapat diukur dengan rumus yaitu seperti ini. Kondisi pengeluaran Ah dibagi dengan 1 plus lamanya pengisian. Kemudian kondisi pengeluaran baterai. Kondisi pengeluaran baterai ini dapat diketahui dengan membaca tabel di bawah ini. Ini kondisinya. Ya, ini adalah spesifik grafiknya. Ini untuk suhunya, ya suhunya. Nah, ini adalah kondisi pengeluaran dari baterai. Kemudian yang ketiga yaitu ampere pengisian. Ampere pengisian ini adalah pada pengisian cepat ini membutuhkan kurun waktu yaitu setengah sampai 1 jam. Bila pengisian cukup 1 jam, maka ampere pengisiannya Ah-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah kondisi pengeluarannya dalam Ah dibagi dengan 1 plus lamanya pengisian. Nah, ini contohnya untuk aki yang kondisinya 30 ampere berarti 1 plus 1. Berarti ampere pengisiannya maksimal adalah 15 ampere. Kemudian yang nomor 4 yaitu pengisian lambat ya. Pengisian lambat adalah pengisian dengan waktu lama dengan arus pengisian yang kecil. Berikut ini adalah cara melakukan pengisian dengan cara lambat. Contohnya ini, contoh soal ya. Diketahui kapasitas baterainya adalah 60 ampere hour. Berat jenis baterai hasil ukur pada 0 derajat Celcius adalah 1,18. Berapa lama pengisian lambatnya? Nah, arus pengisiannya kurang lebih seperti ini. Arus pengisian maksimum harus kurang dari 1/10 kapasitas baterai atau kurang. Ini setelah dihitung 1 dibagi 10 kali 60 ketemunya adalah 6 ampere atau kurang. Kemudian untuk kondisi pengeluaran. Untuk berat jenis baterai hasil ukur pada 0 derajat Celcius adalah 1,18. Setelah dikonversikan pada suhu 20 derajat Celcius, berat jenisnya adalah sebagai berikut. Ketemunya adalah 1,16. Sehingga kondisi pengeluarannya sebesar 50% kali kapasitas baterai. 50% kali 60 ampere. Ketemunya adalah 30 ampere jam. Kalau untuk lamanya pengisiannya bagaimana? Lama pengisian itu adalah kondisi pengeluaran dalam Ah dibagi dengan arus pengisian baterai dikalikan 1,2 sampai 1,5. Ini contohnya untuk yang 30 ampere kita bagi 6, kita kalikan 1,2 sampai dengan 1,5 ketemunya 6 sampai 7,5 jam. Itu untuk lama pengisian yang lama ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kita tarik dari pertemuan kali ini, baterai ini adalah alat untuk menghimpun atau membangkitkan tenaga listrik. Yang kedua, elemen baterai ini terdiri dari plat positif yang terbuat dari timbal dioksida, PbO2, dan plat negatif yang terbuat dari timbal atau Pb. Kemudian yang ketiga, reaksi kimia yang terjadi pada baterai ini adalah pengisian dan pengosongan. Yang keempat, pemeriksaan baterai ini meliputi pemeriksaan dari kotak, terminal, tegangan, serta jumlah elektrolit baterai. Yang berikutnya adalah lokasi kode pengenalan baterai terletak di atas baterai ya. Kemudian pengisian baterai ini meliputi pengisian cepat, pengeluaran, ampere pengisian, serta pengisian lambat. Ya, demikian untuk materi pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan informasi video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.